Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dengan beragam informasi menarik yang telah kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dian Hardianti, inilah berita selengkapnya. Pilkada 2020 dinilai sangat kontroversial. Tidak hanya digelar di tengah pandemi, namun juga dinilai sebagai jalan melanggengkan dinasti politik di Indonesia. Menurut Negara Institute, setidaknya sebanyak 124 calon kepala daerah merupakan kerabat dekat dengan para petahana. Hal ini terjadi dari tingkat bupati, wali kota hingga gubernur. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya Gibran Rakabuming, putra Presiden Republik Indonesia yang berkontestasi di Solo. Menantunya Bobi Afif Nasution juga ikut digadang petahana maju dalam Pilkada Medan. Serta Wakil Presiden Republik Indonesia, anaknya Siti Nur Azizah turut mencalonkan diri sebagai wali kota Tangerang Selatan. Tak ketinggalan sejumlah keluarga kabinet Indonesia Maju ikut meramaikan kontestasi Pilkada 2020. Direktur Negara Institute Akbar Faisal juga menyampaikan calon kepala daerah yang terafiliasi dinasti politik terdiri atas 57 calon bupati, 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota, 8 calon wakil wali kota, 5 calon gubernur, dan 4 calon wakil gubernur. Sejak Mahkamah Konstitusi mencabut pasal 7R pada Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur pelarangan keluarga petahana ikut pilkada, jumlah kandidat dinasti politik pun naik dibandingkan pilkada sebelumnya. Tercatat tren politik kekerabatan terus meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2018 yang lalu. Partai politik menilai hubungan kekerabatan dengan petahana merupakan modal utama untuk mendapatkan suara. Walaupun sah dan legal, Direktur Eksekutif untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, menyampaikan praktik dinasti politik di Indonesia cenderung destruktif dan korup. Karena mayoritas dilahirkan dari proses elitis, tidak berbasis kapasitas dan kompetensi, serta rekrutmen yang tidak terbuka dan subjektif membuat calon yang dihasilkan dari praktik dinasti politik tersebut bisa berdampak buruk terhadap demokrasi. Walaupun begitu, Pilkada 2020 menjadi ajang pembuktian bahwasanya para calon kepala daerah yang lahir dari praktik dinasti politik punya kualitas yang mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. 10 hari kampanye Pilkada 2020, Bawaslu temukan setidaknya ada 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para calon kepala daerah. Melalui keterangan tertulis anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin, sebanyak 230 dugaan calon pelanggaran protokol kesehatan selama 10 hari kampanye di 59 kabupaten atau kota. Atas dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu telah membuktikan 48 kegiatan dan membubarkannya, serta melayangkan 70 surat peringatan tertulis pada para pelanggar. Meski telah didorong untuk melakukan kampanye secara daring, namun ternyata sebanyak 95% kampanye masih dilakukan secara tatap muka. Hal ini mengakibatkan kegiatan kampanye dilaporkan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Hingga tercatat beberapa daerah yang melakukan kampanye tatap muka terjadi peningkatan kasus COVID-19. Baik pemirsa, berita dari Bawaslu tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Selalu gunakan protokol kesehatan, jaga jarak, dan gunakan masker jika Anda keluar rumah. Saya Dian Hardianti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.